Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 99. Ya, Fernando berkata, selamatan rumah baru, ini acara bahagia, tentu kita harus mengundang kerabat dan teman merayakan. Sarah bertanya, kapan kamu akan mengundang mereka? Besok saja, malam ini setelah pulang, beritahu mereka. Besok kita atur bus untuk jemput kerabat dan teman bersama. Fernando berpikir sejenak. Baik, Sarah mengangguk. Setelah kembali ke rumah, Sarah segera menelpon dan mengirim pesan. Apa? Selamatan rumah baru. Komariah melihat pesan itu dan sedikit terkejut. Bukan rumah baru yang dibeli Fernando kan? Rumah bobrok, untuk apa mengadakan selamatan rumah baru? Sudahlah, bagaimanapun juga adalah teman sekelas Sarah. Demi menghormati Sarah, besok naik bus ke sana saja. Setelah itu, Komariah membalas pesan Sarah. Setelah membalas pesan tersebut, Komariah terus menonton video pendek pria Rolls Royce, jantungnya berdegup kencang seperti rusa. Sembarangan, benar-benar sembarangan. Tazudin menutup telepon Sarah, meniup jenggotnya dan menatap dengan marah Fernando yang tidak berguna, membeli rumah bobrok, masih mengadakan selamatan rumah baru dan mengundang semua kerabatnya. Dia tidak takut malu, tapi aku takut malu. Mengapa aku mendapatkan menantu yang begitu tidak berguna? Aduh, Fernando, jika hanya kamu bisa memiliki 1/10 kebaikan Hadi, itu sudah sangat bagus. Rumah Hadi, hahaha sayang, aku tidak tahan lagi, aku akan tertawa sampai mati. Yana mencengkram perutnya dan tertawa. Air mate hampir keluar. Orang tidak berguna itu akan mengadakan selamatan di rumah baru, katanya bus akan diatur untuk menjemput kita dan mengajak kita minum. Rumah jelek saja, orang tidak berguna itu, begitu bangga. Hahaha, karena mereka mengundang kita, ayo pergi, bagaimanapun, bukan kita yang akan malu. Aku sangat senang melihat keluarga Fernando malu. Hadi terkekeh. Sebuah villa. Ibu mertua Yatin menjawab telepon Sarah. Dia mencibir dan berkata, pergi, tentu saja aku pergi. Bukankah aku mengatakan di dalam mobil hari itu, kalau pindah rumah, aku pasti akan pergi. Saat itu, panggil Paman Dahlan, Paman Dahim, Paman ketiga, Setiawan, Adip, dan kerabat di kampung. Aku akan memanggil mereka semua. Bukankah Fernando suka dipermalukan? Oke, aku akan membuatnya malu. Rumah yang rusak saja, masih berani mengadakan selamatan, akan aku biarkan dia kehilangan muka. Kali ini biarkan dia menjadi bahan tertawaan di hadapan para kerabat. Selamanya tidak bisa mengangkat muka. Tidak berguna, setelah dia kehilangan mukanya kali ini, aku akan membuat Sarah menceraikanmu. Di rumah sakit umum, Eddie terbaring di ranjang rumah sakit dengan kain kasa terbungkus di dadanya. Setelah dia terluka akibat Fernando, dia belum sembuh. Apa? Rumah Fernando, besok akan diadakan selamatan. Eddie menertawakan pesan yang dikirim. Aku ingin melihat rumah seperti apa yang bisa dibeli Fernando. Uang hadiah, aku pasti akan memberikannya, aku hanya takut dia akan membeli rumah bobrok. Begitu aku sampai di sana, bangunannya akan roboh dan hidupku dalam bahaya. Hahaha. Keesokan paginya, matahari bersinar dan langit cerah. Fernando memandang kalender, hari yang bagus untuk menikah, berdoa memohon berkah, menguduskan, masuk rumah, dan pindah. Sebuah bus tingkat tinggi melaju keluar dari villa idaman Awan dan memasuki pusat kota yang bising. Tazudin, Yatin, Hadi, Yana, Dahim dan lainnya sudah sampai di tempat yang disepakati. Saat bus datang, mereka semua langsung naik ke dalam bus. Tidak lama kemudian, bus penuh dan mulai berjalan. Fernando, anak ini, benar-benar ingin mencari muka. Beli rumah bekas yang bobrok, lihat dia begitu bangga,
sampai mengundang kita untuk selamatan. Paman Sarah, Dahlan, duduk dengan kaki terangkat, berkata dengan ekspresi jijik, kali ini semua kerabat kita pergi, untuk melihat anak ini, bagaimana dia sangat memalukan. Terakhir anakku kehilangan pekerjaan bagus sebagai PNS karena dia, aku belum membuat perhitungan dengannya. Oh, Kak Sarah, menikahi sampah yang memalukan seperti ini, sungguh, aku merasa kasihan pada Kak Sarah. Setiawan memandang Tazudin. Paman, kapan kamu akan membuat Fernando yang tidak berguna menceraikan Kak Sarah? Sebentar lagi, aku pergi ke perkumpulan kencan buta akhir-akhir ini. Tazudin tersenyum, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka semua kerabat. Fernando, sudahlah jika kamu membuat malu dirimu sendiri, sekarang ayah mertuamu pun akan malu di depan kerabat. Aku Tazudin, telah sial 8 kehidupan, bisa-bisanya mendapatkan menantu yang masuk ke keluarga wanita. Wajah Yatin juga, dingin Tazudin, kamu benar-benar buta, membiarkan Sarah menikah dengan Fernando. Lihat, apa yang akan semua orang katakan tentang Fernando yang tidak berguna. Sungguh memalukan. Apa menurutmu aku ingin Sarah menikah dengan Fernando yang tidak berguna? Selain itu, ketika menikah, perilaku Fernando cukup baik, sangat penurut, siapa sangka dia hanya seorang tidak berguna yang hanya tahu makan. Tazudin menjadi sangat marah dan bertengkar dengan Yatin. Ayah ibu, jangan bertengkar lagi. Hadi melerai, tunggu sampai selamatan ini selesai, Sarah dan Fernando akan bercerai, bukankah masalah ini selesai? Memalukan untuk berdebat di depan kerabat di sini. Tazudin mengangguk dan berkata dengan dingin, kamu benar, kali ini setelah acara selamatan selesai, aku akan membuat Fernando dan Sarah bercerai. Sarah tidak setuju pun, aku akan memaksanya. Komariah, Eddie dan yang lainnya semua duduk di kursi belakang Bas. Melihat pemandangan ini, Komariah mencibir dengan dingin. Hehe, Fernando nampaknya bukan hanya tidak berguna di mataku, tapi juga di hadapan keluarganya. Sarah menceraikannya, itu adalah pilihan paling bijak. Betul, meskipun aku tidak menyukai Sarah lagi, tapi Sarah adalah dewi saat aku kuliah dulu, dia menikah dengan Fernando, sungguh sia-sia. Eddie juga tersenyum. Selamatan hari ini, aku ingin melihat betapa memalukannya Fernando nanti. Bas terus melaju, setelah beberapa saat berbelok di tikungan dan naik ke jalan Gunung Eldaman Awan. Tazudin terkejut, dan segera berkata, Pak sopir, apakah kamu mengemudi ke arah yang salah? Jalan ini menuju Gunung Eldaman Awan. Semua orang juga bereaksi, berulang kali mengatakan, iya, salah jalan. Cepat berbalik, Gunung Eldaman Awan adalah villa pribadi, kamu akan diusir jika masuk sembarangan ke dalam. Bab 100. Cepat berbalik, kalau tidak ketika diusir akan memalukan. Salah arah. Sopir itu berkedip dan bertanya, apakah kalian teman dan kerabat Pak Fernando? Apa Pak Fernando? Yatin memutar matanya, dia hanya orang tidak berguna, kamu sebut saja dia si tidak berguna. Begitu. Dalam beberapa menit, Bas melaju ke pintu masuk villa. Sopir, cepatlah berbalik. Jika tidak, kita akan diusir. Tazudin melihat satpam dengan wajah galak berdiri di depan pintu, dan dia merasa ketakutan, dan segera berkata, iya, cepat putar balik, sangat memalukan jika diusir. Ini adalah area villa pribadi. Semua orang di dalam mobil ikut ribut. Tapi saat ini, muncul sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang. Kriet. Gerbang listrik pintu masuk dibuka perlahan. Satpam mengangkat tangannya dan memberi hormat pada Bas. Apa yang terjadi? Tazudin tercengang, Satpam tidak mungkin salah mengenali Bas kan? Sopir menginjak pedal gas dan Bas melaju ke area villa. Pak sopir cepat berhenti, Satpam salah mengenali, makanya bisa membiarkan kita masuk, kamu tidak benar-benar berpikir kami akan pergi ke area villa kan? Teriak Tazudin. Ia, menyusup ke area villa pribadi bila sampai ketahuan, akan ada masalah besar. Yatin panik. Berhenti. Berbalik, Pak sopir. Semua orang berteriak. Pengemudi memutar matanya,
terlalu malas untuk menjawab para kerabat miskin yang tidak memiliki pengetahuan ini. Dia mengemudikan mobil ke pintu Villa Fernando, menekan tombol, dan pintu bus terbuka. Sudah sampai, silakan turun dari bus. Sudah sampai. Semua orang saling menatap, mereka semua tercengang. Pak sopir, kamu tidak salah kan? Ini adalah area Villa Gunung Eldaman Awan, bagaimana mungkin menantuku yang tidak berguna itu bisa pindah ke area villa? Tanya Tazudin. Lia, apakah kamu tidak mengemudi di tempat yang salah? Yatin juga berkata, aku bilang sudah sampai berarti sudah sampai, cepat turun dari bus, kenapa banyak omong sekali? Sopir itu mengerutkan kening, dia berpikir Pak Fernando mampu membeli villa yang begitu bagus, mengapa kerabat di sekitarnya semua orang bodoh, seperti orang kampung. Melihat sopir itu marah, semua orang terpaksa turun dari bus. Villa ini adalah villa yang didapatkan oleh orang kaya misterius seharga 174 miliar. Hadi turun dari bus dan melihat villa 4 lantai di depannya, dengan rasa iri di matanya, di seluruh Gunung Idaman Awan, ini merupakan villa terbaik, seperti yang dikatakan, ada mata air jernih mengalir di kedua sisi, dan udaranya segar dan bersih. Alangkah baiknya jika bisa tinggal di villa seperti ini. Tazudin sangat ingin tinggal di Gunung Eldaman Awan, dari dulu itu adalah keinginannya. Ayo cepat pergi, jangan lihat lagi. Nanti, ketika pemilik villa melihat ada begitu banyak orang di depan villanya, dia akan memanggil satpam untuk mengusir kita keluar. Yatin mencibir. Ya, cepat pergi. Ini adalah villa pribadi, tidak boleh berlama-lama di sini. Semua orang segera bereaksi dan ingin pergi secepat mungkin. Setelah aku kembali, aku akan membuat Sarah segera menceraikan Fernando. Tazudin meniup jenggotnya dan menatap. Bukan hanya tidak sukses, tapi ini lebih parah dari gagal. Kerabat sudah hadir, datang untuk berpartisipasi dalam selamatan rumah baru, dia malah menyewa sopir bus yang telah mengambil jalan yang salah. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tidak berguna semacam dia? Aduh, paman dan bibi yang terkasih, kalian akhirnya sampai di sini. Membuat menunggu begitu lama. Saat ini, sebuah suara terdengar seorang pemuda keluar dari villa. Pemuda itu memiliki gaya rambut pendek, dia memakai shirt Armani, dan jam tangan Longines di pergelangan tangannya. Pemilik villa keluar, melihat pemuda dengan pakaian luar biasa, kelopak mata Tazudin berkedut dia dengan tertawa tidak enak, maaf anak muda, kami tidak sengaja menyusup, jangan panggil satpam, kami pergi sekarang. Pemuda itu terkejut jangan pergi, aku di sini untuk menyambut semua paman dan bibi. Hadi memandang pemuda itu, seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya dengan ragu. Apakah kamu Kak Ginting dari daerah miskin? Pemuda ini adalah Ginting. Hei, apa kamu mengenalku? Ginting kaget, melirik Hadi. Tentu saja aku tahu. Hadi segera memasang senyum menyanjung, segera mengeluarkan kata-kata penuh hormat kepada Ginting. Siapa yang tidak tahu reputasi Kak Ginting di daerah miskin? Kamu adalah penguasa di area abu-abu di daerah miskin, Kak Ginting adalah penanggung jawab atas semua masalah pemukiman kembali dan kompensasi di daerah miskin adalah tanggung jawab. Aku juga terlibat dalam proyek itu, jadi aku tahu sedikit tentang berita itu. Hadi ingin membangun hubungan, Ginting bertanggung jawab atas pemukiman kembali dan kompensasi di seluruh daerah miskin, jika dia bisa memberinya bagian, maka Hadi bisa ikut melambung tinggi. Ginting menerima pujian dan berkata dengan rasa malu, aku tidak menyangka aku menjadi begitu terkenal. Tentu saja, nama Kak Ginting terkenal di mana-mana. Hadi memberikan sanjungan. Tazudin, Yatin dan lainnya yang menyaksikan dari samping dengan ekspresi kekaguman. Memang Hadi bisa diandalkan, Ginting ini, orang yang keluar dari villa, kemungkinan besar dia adalah pemilik villa. Dengan adanya Hadi, kita bisa menyelesaikan masalah menyusup ke villa pribadi. Tazudin juga diam-diam berkata, mungkin Kak Ginting bisa membawaku jalan-jalan di area villa Gunung Eldaman Awan, itu adalah keinginan yang sudah lama kuinginkan.
Tidak apa jika aku tidak bisa tinggal di sini, mencuci mata saja sudah cukup bagus. Paman Dahlan mengarahkan ibu jarinya ke Hadi. Hadi luar biasa, bahkan bisa mengenal orang yang tinggal di area villa Gunung Idaman Awan. Dia juga berinisiatif untuk menyelesaikan masalah, sangat sopan, jika dibandingkan dengan Fernando yang tidak berguna, bagaikan langit dan bumi. Kak Ginting, apakah kamu yang membeli villa ini? Hadi bertanya ragu-ragu. Kamu bercanda, villa ini bernilai 174 miliar, bagaimana aku bisa membelinya? Ginting melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya bawahan dari pemilik villa. Aku hanya membantu dia saja. Bawahan. Mata Hadi berbinar, dalam hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam bayangannya, status Ginting sudah tidak mungkin tercapai, tetapi dia hanya bawahan dari pemilik villa. Seberapa menakutkan status pemilik villa? Seberapa kuat? Seberapa mulia? Jika bisa mengenal pemilik villa melalui Ginting dan mendapat kesempatan, maka Hadi bukan hanya akan melambung tinggi tetapi juga bisa ikut menjadi orang besar. Fernando, aku benar-benar ingin berterima kasih pada dirimu yang tidak berguna, menyewa sopir yang salah jalan dan membawaku ke area villa Gunung Eldaman Awan, dengan tidak sengaja memberiku kesempatan untuk menjadi orang besar. Hadi menjadi lebih bersemangat, dan bertanya dengan hati-hati. Kak Ginting, apakah pemilik villa ada di dalam? Bisakah kamu membantuku untuk berkenalan? Hadi benar-benar selalu siaga, selama ada kesempatan, pasti akan berusaha meraihnya, menantuku, masa depannya akan cerah. Fernando dan dia tidak bisa dibandingkan. Mendengar ini, Tazudin segera memahami pikiran Hadi, dia sangat kagum. Mengenalkan. Ginting tercengang, dan tersenyum, untuk apa mengenalkan? Aku di sini untuk menjemput kalian atas perintah pemilik villa. Hah? Menjemput kami? Kamu tidak salah kan? Perkataan ini mengagetkan mereka, semua orang tercengang. Tazudin segera tersenyum dan berkata, Kak Ginting, kamu pasti salah, kami ini hanya orang biasa, bagaimana kami bisa ada hubungan dengan pemilik villa? Bab 101. Villa ini bernilai 174 miliar, pemiliknya pasti mulia dan luar biasa, kami tidak pantas untuk mengenalnya, apalagi sampai membuat Kak Ginting keluar untuk menjemput kami. Tazudin berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pasti salah. Salah, tidak mungkin kan? Ginting bertanya dengan bingung, apakah kamu Pak Tazudin? Ah, bagaimana kamu tahu namaku? Tazudin tertegun. Memang Pak Tazudin, memang tidak salah. Ginting menyeringai. Ayah, ibu, kakak, kakak ipar, dan semua kerabat serta teman, terima kasih telah datang dan berpartisipasi dalam selamatan rumah baru di rumah baruku. Saat ini, suara samar terdengar. Di dalam villa, seorang pemuda berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Wajah pemuda itu tenang, sedikit kurus, dengan aura yang tidak bisa dijelaskan di sekujur tubuhnya. Kak Fernando. Melihat Fernando datang, Ginting segera menyingkir dengan hormat. Fernando. Melihat Fernando, semua orang yang hadir dalam keadaan linglung, menatapnya, menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa saat, Tazudin berbicara. Fernando, kamu orang yang tidak berguna, apa yang barusan kamu katakan, aku tidak salah dengar. Cepat keluar, Villa Gunung Eldaman Awan apakah tempat yang bisa didatangi dengan sembarangan oleh orang tidak berguna sepertimu? Hati-hati, sebentar lagi Satpam datang. Aku tadi berkata, terima kasih kalian telah datang untuk berpartisipasi dalam selamatan rumah baruku. Fernando menyela Tazudin dengan suara datar. Selamatan rumah barumu. Mata Yana membulat, dan dia tertawa. Fernando, bisakah kamu berhenti menggodaku? Villa ini seharga 174 miliar, Hadi bahkan tidak mampu membelinya, orang tidak berguna sepertimu, bisakah kamu membelinya? Mungkinkah kamu pemilik villa ini? Komariah bertanya secara retoris. Iya, Fernando, jangan banyak membual, oke. Eddie tertawa, berusaha keras untuk berpura-pura. Aku rasa dia menyewa sopir untuk membawa kita ke sini,
menggunakan villa palsu untuk pamer. Entah di mana rumah yang benar-benar kamu beli. Wajah Setiawan penuh kejijian. Iya, dasar tidak berguna, meskipun tidak berguna, tapi membawa banyak kegembiraan bagi kita. Sangat mencari muka. Semua orang berbicara. Fernando menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berdebat, dan berkata dengan ringan. Semuanya, kalian semua adalah keluarga, dan istriku sudah menyiapkan makanan, jadi kalian bisa langsung masuk dan makan malam. Setelah berbicara, dia melipat tangannya ke belakang dan kembali ke villa. Semuanya, ayo masuk dan makan. Ginting menyapanya, tetapi tidak ikut masuk. Fernando memanggilnya untuk menyambut para tamu di luar. Melihat Ginting, kemudian melihat punggung Fernando, Hadi menggertakkan gigi. Aku masih tidak percaya bahwa Fernando adalah pemilik villa. Selesai bicara, dia berjalan menuju villa. Hadi sudah masuk. Mata semua orang berkedip. Ayo kita masuk juga. Tazudin berkata. Masuk dan bongkar kebohongan Fernando yang tidak berguna itu. Aku tidak percaya, villa ini miliknya. Iya, masuk dan bongkar kebohongannya. Semua orang masuk ke villa bersama. Oh, dekorasi villa ini, hangat sekali. Ketika semua orang memasuki rumah mereka kagum dengan bagian dalam villa. Lihat lampu kristal itu, sangat romantis. Yana menunjuk ke chandelier, matanya berkedip. Mata Hadi tajam, dan ketika dia melihat chandelier ini, dia terkejut. Chandelier ini bertatahkan berlian, karena itu jadi bisa begitu terang dan bercahaya. Diperkirakan harganya miliaran. Dan desain dekorasi ini, bukan desainer biasa yang bisa melakukannya. Dia melihat sekeliling, terkejut tanpa kata-kata. Pasti mengundang desainer top dunia untuk mendesainnya. Dan keramik lantai serta karpet semuanya adalah barang impor kelas atas. Rangkaian dekorasi ini, diperkirakan biayanya akan mencapai puluhan miliar. Hadi merasa sulit bernafas, hatinya terkejut dan merasakan gelombang yang besar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat desain dekorasi romantis yang mewah dan sederhana. Dekorasi ini pasti bernilai puluhan miliar. Komariah juga melihatnya. Villa ini tidak benar-benar milik Fernando kan? Eddie tercengang. Itu adalah. Yatin melihat ke dinding dan tertegun. Di dinding, ada foto pernikahan Fernando dan Sarah. Foto pernikahan. Fernando yang tidak berguna dan Sarah. Semua orang melihatnya, dan menarik napas. Villa ini, tidak mungkin dibeli oleh Fernando yang tidak berguna kan? 174 miliar, Fernando sangat tidak berguna, bisakah dia membelinya? Tapi kenapa, ada foto pernikahan yang tergantung di dinding? Semua orang saling menatap, mereka semua melihat keterkejutan dan kebingungan dari wajah satu sama lain. Semuanya, datanglah ke meja untuk makan malam. Suara Fernando terdengar dengan samar. Ruang makan di villa sangat besar dengan meja panjang. Fernando duduk di posisi kepala meja dan Sarah duduk di sampingnya. 2 baris kursi kayu jati cukup untuk menampung 30 orang. Di atas meja panjang, berbagai hidangan ditempatkan, semuanya dibuat oleh Sarah sendiri. Semua orang duduk, tetapi mereka masih shock, tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Bu Ayah, aku sangat senang kalian berdua dapat datang dan berpartisipasi di selamatan rumah baruku. Aku bersulang kalian. Fernando mengambil gelas anggur. Tazudin mengambil gelas itu, tetapi tidak meminumnya. Sebaliknya, dia membalikkan tangannya dan menumpahkan minuman itu ke lantai. Bu, dia mendengus dingin, menggebrak meja, dan menatap Fernando dengan marah. Fernando, aku pikir kamu hanya orang tidak berguna, hanya tahu makan dan menunggu kematianmu, tidak bermotivasi, tidak apa-apa. Aku tidak menyangka kamu suka pamer. Katakan padaku, berapa sewa villa ini sehari? Dalam pandangan Tazudin, Fernando sama sekali tidak mungkin mampu membeli villa Gunung Eldaman Awan. Namun Fernando berada di villa, hanya ada satu alasan, villa ini disewa oleh Fernando. Semua orang juga bereaksi. Ternyata Fernando menyewa villa ini. Setiawan tiba-tiba tersadar. Pasti begitu, kalau tidak Fernando yang tidak berguna apakah mampu membeli villa?
Paman Dahlan mencibir. Ayah pintar, dia langsung bisa menebak, villa ini disewa. Hadi mengangguk, biaya mendekorasi dan membeli villa itu hampir 200 miliar. Fernando, mampu mengeluarkan 200 miliar. Benar-benar bisa berpura-pura, berkata bahwa baru pindah rumah, tapi ternyata hanya menyewa sebuah villa. Yatin mencibir dingin, menantu seperti ini, benar-benar tidak boleh dibiarkan. Hahaha, aku tahu, villa ini bukan Fernando tapi sewaan. Eddie tertawa terbahak-bahak. Dengan sumber keuangannya, dia hanya bisa menyewanya untuk 1 atau 2 hari. Sarah, kamu sangat sial. Bisa-bisanya menemukan suami seperti ini, sangat jauh dibandingkan dengan pria Rolls-Royce. Komariah menghela nafas dalam hatinya Fernando. Tazudin mencibir lagi, aku rasa Sarah yang membayar uang sewa. Harga sewa villa ini pasti di atas puluhan juta, kamu mana ada begitu banyak uang. Pasti Sarah yang mengeluarkan uang, demi menyelamatkan muka, aduh. Yatin menggelengkan kepalanya, orang tidak berguna ini, telah menghancurkan Sarah. Karena kalian bilang sewa, anggap saja sewa. Fernando berkata dengan enteng, terlalu malas untuk membantah. Sudah mengaku, aku tahu itu. Sangat gengsi sampai hidup seperti ini. Semuanya sudah dibongkar oleh kita, mengapa Fernando tidak malu? Jika itu aku sudah bunuh diri, bagaimana mungkin punya muka lagi untuk hidup? Bersambung ke bab 102. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.